سبيل الدموع سبيل مريح. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, setiap amalnya anak Adam adalah baginya illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa, li adalah bagiku. Wa ana, dan aku, ajzi, aku membalas bihi, dengan puasa tersebut. Wasyamu, dan puasa, junnatun, merupakan perisai. Fa'idha kana, maka ketika ada yaumu shaumi ahadikum, hari puasanya salah satu dari kalian. Maksudnya ketika hari di mana kalian puasa pada saat itu. Fala yarfuth, maka janganlah kalian ngomong yang jorok. Rafath itu adalah suatu perkataan-perkataan yang arahnya hubungan suami istri. Wala yashab, dan juga janganlah dia berteriak-teriak. Fa in sabbahu ahadun, maka kalau mencacinya ahadun, salah satu orang, au qatalahu, atau memeranginya, maksudnya juga memerangi dengan kata-kata, dengan cacian. Falyakul, maka hendaknya dia mengatakan, inni, sesungguhnya aku, shaimun, adalah orang yang puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan kepada kita mengenai adab-adab orang yang berpuasa. Beliau menyampaikan kepada kita, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ. Kalau hari di mana salah satu dari kalian berpuasa, فَلَا يَرْفُثْ, maka hendaknya dia menjaga mulutnya. Jangan dia gunakan mulutnya untuk berbicara perkara-perkara yang kotor, untuk berbicara perkara-perkara yang jorok. Wala yashab, dan hendaknya dia tidak berteriak-teriak. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW di sini beliau mengajarkan kepada kita adab-adab puasa. Beliau mengajarkan kepada kita, orang itu kalau puasa jangan sekedar puasa. Kalau sholat jangan sekedar sholat. Kalau zikir jangan sekedar zikir. Kalau dakwah jangan sekedar dakwah, tapi bagaimana menjaga adab-adabnya. Karena apa? Karena ketika suatu amalan itu dikerjakan tanpa menyempurnakan adab-adabnya, maka amalan tersebut berkurang nilainya. Dikatakan dalam satu riwayat, kalau seseorang itu ketika puasa tidak bisa menjaga mulutnya, maka Allah tidak perlu dengan puasanya. Maksudnya,
Allah Subhanahu wa taala tidak peduli walaupun dia kelaparan, Allah tidak ingin memberikan pahala kepada dia. Jadi orang tuh kalau puasa nggak dijaga adabnya, ini akan mengurangi nilai puasanya. Bahkan kalau nggak hati-hati, suatu amalan yang dikerjakan tanpa adab, ini bisa malah menjadikan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Maka adab ini penting. Adab ini penting, adab puasa. Bagaimana bukan sekedar mencegah dari diri dari makan dan minum, tapi mencegah mulut dari bicara yang tidak disukai oleh Allah. Begitu juga sholat. Bagaimana tidak sekedar sholat, tapi adab-adabnya sholat kita jaga. Bagaimana sikap seorang hamba ketika mendengar azan sebelum sholat, harusnya bagaimana? Seorang hamba ketika mau berjalan ke masjid, jalannya bagaimana? Itu ada adabnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan dalam satu hadisnya, idza uqimatis shalah, ketika masjid qomat telah dikumandangkan, fa'tuha, maka berangkatlah ke masjid, wa antum tamshun, dalam keadaan kalian jalan yang tenang. Jangan lari-lari, jangan balapan. Apa yang kalian temukan bersama imam, yaitulah jatah kalian, kurangnya disempurnakan setelah salamnya imam. Jadi Nabi itu mengajarkan adab. Jadi bukan sekedar sholat, kau mati sholat, gurutuk. Nah, itu perkara mengerjakan sholat yang tidak disertai dengan adab. Ini nanti mengurangi nilai sholatnya. Membaca Al-Quran perlu dengan adab. Suatu ketika ada seorang sahabat membaca Quran, hatamnya kecepatan. Jadi hatamnya kecepatan. Maka ditegur oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu kalau hatam kecepatan seperti itu, kamu nggak akan bisa merenungi isi Quran dengan baik. Jadi adab membaca Quran ada. Adab sholat ada. Adab ngaji juga ada. Bukan sekedar ngaji saja. Adab di dalam ngaji itu penting. Kita datang ke majelis ngaji, kita duduknya mundur-mundur ke belakang, nggak rapat-rapat. Ini bagian dari jaga adab apa tidak? Tidak jaga adab. Ini bahaya. Ini kalau nggak hati-hati, ini bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji, kemudian gurunya menerangkan, kita ngobrol sendiri umpamanya. Ini bagian dari tidak menjaga adab. Ini hati-hati, ini bahaya. Suatu ketika ada seseorang datang kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Syekh, saya ini sudah ngaji berpuluh-puluh tahun. Enggak kayak kalian cuman 8 tahun enggak. Berpuluh-puluh tahun. Tetapi kenapa ngaji saya ini kok enggak berkesan di dalam hati? Kok enggak ada rasanya? Nasihat-nasihat begitu banyak kok rasanya hampa. Ini sebabnya apa? Maka beliau istikharah kepada Allah. Allah tampakkan kepada dia. Itu ngajinya enggak berkesan di dalam hatinya. Karena dia tengah-tengah ngaji. Dia ngepaskan. Biasanya laki-laki agak kecepit itu. Nah, kamu dipas-paskan biar enggak sumuk itu loh. Paham enggak kamu? Dijelaskan agak jelas, agak repot itu. Bijinya dipaskan itu loh. Nah, gara-gara gitu dok. Itu sama Allah dianggap enggak adab. Ngaji berpuluh-puluh tahun ditutup hatinya oleh Allah. Maka adab ini penting gitu loh. Puasa bukan sekedar puasa. Sholat bukan sekedar sholat. Di masjid bukan sekedar di masjid. Tidur toh, ngobrol ngarol ngidul, cerita dunia, cerita rencana, ngeluyur nanti perpulangan mau kemana.
Nanti perpulangan mau beli HP apa, bicarakan di masjid. Nah, ini bagian dari tidak menjaga adab. Maka orang itu belajar jaga adab. InsyaAllah. Supaya amalan kita itu menjadi amalan yang sempurna. Menjadi amalan yang mendatangkan kesan di dalam hati kita dan kesan di dalam kehidupan kita. Dan orang itu kalau menyempurnakan amal, semoga harapannya mendapatkan apa yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Nabi Ibrahim itu kalau diperintah oleh Allah disempurnakan perintahnya. Bukan sekedar dikerjakan. Adabnya disempurnakan, dituntaskan. Maka hasilnya apa? Qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah subhanahu wa ta'ala pilih Nabi Ibrahim sebagai imam. Qala wa min dzurriyyati. Bahkan bukan hanya Nabi Ibrahim saja. Anak cucunya asalkan gak zalim juga dijadikan imam-imam oleh Allah Subhanahu wa taala di atas para manusia. Gara-gara apa? Fa'atam mahun. Apa-apa disempurnakan. Maka kita belajar apa-apa disempurnakan. InsyaAllah. Kalau kita ini ngaji di pondok, maka sempurnakan adabnya. Ngaji di pondok tuntaskan. Kalau liburannya 15 Ramadan untuk putra, ya selagi belum bayan wafsi, tanggal 15 tidak pulang. InsyaAllah. Itu baru namanya fa'atamahud. Pak, kapalnya begini, kapalnya begitu. Ini nanti kalau saya pulangnya di atas 15 Ramadan, saya nanti nggak jadi perpulangan, bla bla bla. Silahkan Anda beralasan. Tetapi tetap saja yang menyempurnakan sampai tanggal 15 mesti lebih baik. Ya enggak? Lah rumah saya jauh, salah sendiri jauh. Nanti kalau saya kapal ada lagi tanggal 1 Syawal. Kalau tanggal 1 Syawal saya baru pulang, nanti di rumah enggak asik. Emang liburan wajib? Wajib enggak? Nah, lebih baik kita duduk di pondok, wiritan, dapat Lailatul Qadar, Masya Allah. Tahu-tahu subuh-subuh kubro Qur'annya. Nah. Allah kuasa apa tidak? Makanya jangan mikir nafsu aja. Untung kiainya kasihan, akhirnya diizinkan. Nah, coba kiainya galak, nangis kalian aja. Nah ini fa'atamahun, belajar kita ini sempurnakan. Ngajinya disempurnakan, wiritannya disempurnakan. Kalau sama yai diminta 10 tahun, 10 tahun sempurnakan. Dan ini bagian dari fa'atamahun. Kemudian yang kedua, فَإِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ. Nabi mengatakan kalau kalian sedang puasa maka jangan ngomong jorok. Ngomong jorok itu emang di luar puasa boleh Pak? Enggak boleh juga, cuman larangannya itu lebih. وَلَا يَصْخَبْ, dan juga jangan teriak-teriak. Ketika sedang beribadah puasa, Nabi melarang teriak-teriak. Kenapa? Karena teriak-teriak itu mengurangi kesempurnaan puasa. Perkara itu kalau mengurangi kesempurnaan suatu amal, itu berarti perkara baik atau perkara jelek? Maka teriak-teriak itu termasuk perkara jelek. Gaduh. Sallu sunnata tarawih rakaataini, sallu alaih, teriak kencang. Ini bagian dari amalannya orang jahiliyah. Teriak-teriak itu bagian dari amalannya orang jahiliyah. Maka di antara ciri khasnya seorang manusia yang takwa kepada Allah itu tenang, enggak teriak-teriak. Loh Pak, saya kan baca sholawat. Saya baca sholawat loh. Sholawat kenapa teriak-teriak? Suatu ketika di dalam perang. Di dalam perang. Orang itu perang perlu semangat kan? Maka sahabat-sahabat itu ada yang zikir dengan keras, teriak-teriak. Maka dinasihati oleh Rasulullah SAW. Wahai sahabatku,
kalian itu tidak membisiki Tuhan yang tuli. Kira-kira kita membaca sholawat kepada baginda Nabi dengan pelan tuh, kira-kira baginda Nabi di Madinah tuh dengar apa enggak? Nah iya, untuk apa kita teriak-teriak? Maka teriak-teriak, bikin gaduh ini termasuk amalan yang mengurangi kesempurnaan suatu amal. Biar semangat Pak. Enggak semangat. Itu malah menghilangkan kekhusyuan. Itu menghilangkan ketawajuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka santri itu jangan suka teriak-teriak. InsyaAllah. Nah kamu lihat ya, santri yang suka teriak-teriak mesti santri yang enggak terlalu tertib. Yang hafalan Qur'annya enggak batik lancar. Masuk kelasnya enggak beres. Itu mesti kalau tarawih teriak-teriak. Karena memang teriak-teriak itu ciri khasnya manusia-manusia yang kurang baik hatinya. Maka kita jangan suka teriak-teriak. InsyaAllah. Fa'in sabbahu ahadun. Kalau ada orang yang mencaci dia. Ataupun memerangi dia. Maksudnya mengganggu dia. Falyakul. Maka hendaknya dia mengatakan. Inni sho'imun. Sesungguhnya aku puasa. Mengatakannya itu kepada siapa? Mengatakan kepada diri sendiri. Maksudnya ketika ada orang ganggu, kita kan bawaannya pengen balas. Maka nasihati dirimu, ini sho'imun, saya sedang puasa. Orang puasa harus menjaga adab puasa. Jadi orang yang mencaci nggak usah dihiraukan. Lebih baik sabar di dalam puasa, itu lebih baik daripada kita balas, akhirnya malah mengurangi kesempurnaan puasa kita. Jadi falyakul inni sho'imun, itu maksudnya ngomong kepada diri kita sendiri. Supaya kita menahan diri dari balas orang. Menurut sebagian ulama, falyakul inni sho'imun, mengucapkan inni sho'imun, saya sedang puasa. Ini sampaikan kepada orang yang ganggu. Supaya apa? Supaya orang yang ganggu itu, mereka menghentikan gangguannya kepada kamu. Nah, jadi sebenarnya yang dikatakan ini sho'imun itu diri kita apa orang lain? Ya dua-duanya, tergantung yang paling cocok situasinya mana. Sebagian ulama mengatakan dirimu kasih tahu biar kamu nggak pengen balas. Dan orang yang ganggu kamu juga kasih tahu biar dia menghentikan gangguannya. Jadi orang itu kalau sedang puasa diganggu orang itu malah suruh sabar sama Nabi. Malah suruh sabar. Ini sho'imun, saya ini sedang puasa. Orang puasa yang puasa bukan perutnya, mulutnya pun perlu puasa. Sehingga walaupun ada orang nyaci, walaupun ada orang marah-marah, walaupun ada orang ganggu, disolasi mulutnya, nggak usah dibales. InsyaAllah. Dan sebetulnya tidak membalas orang yang mencaci itu merupakan solusi paling mudah untuk menghentikan cacian. Orang tuh ngece, terus kamu balas ece, kan tambah semangat itu. Kata-kata buruknya itu idenya semakin lancar itu. Tapi kalau orang ngece, terus kamu senyum, oh iya. Insya Allah nggak sampai 1 jam udah berhenti sendiri. Masa orang mau ngoceh 1 jam, nggak dibayar lagi kan capek tuh. Maka termasuk cara menghentikan manusia-manusia yang menghina kita, yang merendahkan kita diam aja. Orang diam itu malah menjadikan musuhnya capek menghina dia. Tapi kalau kita itu balas, maka orang yang balas itu mengurangi pahala puasanya satu. Yang kedua, nggak ditolong oleh Allah. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dicaci orang. Maka beliau diam. Ketika beliau diam, Rasulullah SAW senyum-senyum melihat Abu Bakar. Lama-lama nggak tahan juga Sayyidina Abu Bakar. Balas sama beliau. Ketika beliau mulai balas, Nabi langsung berdiri, langsung pergi. Maka Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, kenapa ketika saya nggak balas engkau itu di sini, ketika saya balas engkau pergi? Hai Abu Bakar, ketika engkau diam tadi, malaikat itu datang bela kamu semua. Enggak, Abu Bakar orang baik, Abu Bakar orang soleh, Abu Bakar orang takwa. Nah ketika kamu mulai balas, malaikat pergi. Nah ketika malaikat pergi, yang datang setan. Setan datang, saya nggak mau satu majelis sama setan. Nah ini loh, kadang-kadang kita ini kan karena ego kita, perasaannya diri kita berharga. Nah, sehingga dihina orang, ganti menghina. Dicaci orang, ganti mencaci.
Disindir, ganti nyindir. Bikin status, ganti bikin status lagi. Masya Allah. Akhirnya perang dunia nggak selesai-selesai. Gara-gara apa? Gara-gara nggak ada orang yang siap diam. Maka ini yang diajarkan Nabi. Fal yakul inni so'imun. Kamu ngomong, saya puasa. Lah orang tuh kalau puasanya setiap hari, nanti lebarannya di surga insya Allah. Maka kita anggap setiap hari diri kita puasa aja. Puasa dari ngatain orang. Puasa dari menghina orang. Puasa dari merendahkan orang. Wes dicaci kayak apa? Senyum saja. Nanti lama-lama orangnya capek. Kita juga nggak capek. Karena nggak perlu memikirkan kata-kata jelek kan. Pikiran kita ringan. Tahu-tahu masuk surga. Nikmatnya sempurna. Terus orang-orang yang mencaci kita. Ngirimin pahala kepada kita. Kan enak itu. Kerja nggak terlalu keras, dapat untung besar. Itu orangnya diem itu enaknya di situ. Tapi kalau kita dihina, dicaci, balas, caci, balas, caci, balas. Akhirnya kita nanti malah nggak dapat apa-apa di akhirat. Rugi nggak? Maka ini liyakul inni so'imun termasuk jurus yang penting kita terapkan dalam kehidupan kita. Biar kita ini menjaga mulut kita. Insya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah. Allahumma salli salatan kamila sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad taghfirju il qurad dhawi al hawaj nadir raqai wa asal hadan. يا حي يا قيوم يا حي يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا ربنا إنك جامع وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا وأذن في الناس بالحج إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس فانظر إلى النظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني ربي كافها يا عين صاد كفاية كافها يا عين صاد كافها يا عين حاميم عين سين قاف حاميم عين سين قاف والقرآن المجيد قاف والقرآن ياسين 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 شفاؤنا ياسين 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 شفاء حاميم 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 قضاء حاميم 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 وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير به وأفوض أمري إلى الله إن الله وأفوض أمري إلى الله إن الله وأفوض أمري إلى الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا حسبنا لا إله إلا أنت سبحانك إني لا إله إلا أنت سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم هؤلاء التلاميذ الذين جاءوا من أنحاء العالم اللهم تول تربيتهم اللهم تول تزكيتهم اللهم تول جميع شؤونهم ووفقهم لما تحبه وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى واعتقاد اللهم علمهم اللهم فقههم اللهم احفظهم اللهم احفظهم يا الله في كل مكان اللهم احفظهم واحفظنا واحفظهم واحفظ إيمانهم واحفظ أعمالهم واحفظ أجسادهم واحفظ أجسادهم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الفاتحة.